warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim oleh Al-Imam Al-Mundhiri yang wafat tahun 656 Hijriah rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Langsung saja kita lanjutkan bab keempat dari kitabul fitan, bab ba'si syaitan saraya yaftinunan nasa. Bab setan atau iblis mengutus para pasukannya untuk membuat fitnah kepada manusia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya fitnah yang dimaksud oleh para ulama dalam bab ini, dalam hadis ini adalah bermakna ujian. Dan ujian fitnah ada dua, fitnah syubhat, kerancuan dalam beragama, dan fitnah syahwat alias maksiat. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya fitnah syubhat lebih dahsyat dibandingkan fitnah syahwat, ataupun ujian dalam urusan dunia ini lebih ringan dibandingkan ujian dalam urusan agama. Ya, sebagaimana sudah kita lalui hadisnya dari Umar bin Khattab, bahwasanya ada fitnah seseorang pada keluarganya, fitnah seseorang pada anaknya, pada hartanya. Tapi kata Umar bin Khattab, itu fitnah yang bisa dihapus dengan pahala sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Namun kata Umar bin Khattab, ada fitnah yang lebih dahsyat dari itu semuanya, yaitu fitnah yang seperti gelombang ataupun ombak di lautan yang bisa menenggelamkan. Nah, di antara fitnah ujian tersebut, ini hadisnya, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasul SAW bersabda, Inna iblis yadha arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'atsu saraya. Kemudian iblis mengutus para pasukannya. Fa'adanahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Pasukannya yang paling dekat dengannya yang bisa menfitnah manusia ya dengan fitnah yang paling besar. Artinya yang bisa menggoda manusia dengan godaan yang paling besar itulah yang dekat kepada iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada. Dan insyaallah kita mau jelaskan juga dalam riwayat yang lain, kata Rasul SAW, iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus pasukannya ini setiap hari, setiap pagi hari. Ya, setiap pagi hari dia mengutus para pasukannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam fitnah. Dan ini yang diproklamirkan oleh iblis ketika dia dikeluarkan dari surga. Dia mengatakan, Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kehormatanmu, kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan semua hamba-hambamu. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimani wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari samping kanan, samping kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka dalam keadaan bersyukur. Ini ikrar proklamir iblis untuk menggoda, menjatuhkan manusia ke dalam dosa, maksiat, ataupun yang lebih dahsyat dari itu, kesyirikan dan kebid'ahan. Di antaranya di sini kata Rasulullah SAW, Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada. Salah satu pasukan iblis datang kepadanya mengatakan, aku telah berbuat demikian-demikian, yaitu menggoda manusia. Fayaqul ma sanata syai'an. Engkau belum berbuat apa-apa. Ya, kalau godaannya itu hanya berupa mungkin dosa-dosa kecil, itu tidak dianggap oleh iblis atau dianggap remeh. Karena sudah kita sampaikan berulang kali, dosa itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling dahsyat yaitu berbuat syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu target pertama asyaitan. Dan itu juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwasanya ketika ada pasukannya mengatakan aku telah menjatuhkan seorang itu ke dalam syirik, artinya orang itu aku jadikan berbuat syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, maka iblis mengatakan anta, engkau yang hebat. Ini sekali lagi iblis memuji orang-orang ataupun pasukannya yang bisa menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan. Dan itu yang juga Rasul katakan dalam hadis Al-Qudsi, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa fasalathum syayatin. Aku menciptakan hamba-hambaku, kata Allah, dalam keadaan lurus bertauhid, namun setan yang menggelincirkan mereka ke dalam kesyirikan. Dan ini target utama, kata ulama, dari iblis dan para tentaranya. Bagaimana menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan. Penyembahan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, entah berdoa kepada Nabi, berdoa kepada wali yang telah mati. Itu target pertama, asyaitan. Kalau mereka tidak sanggup menjatuhkan ke dalam kesyirikan, dijatuhkan ke dalam kebid'ahan. Yaitu hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan urusan agama, mereka yang ngarang-ngarang sendiri. Baik itu berupa akidah, ibadah, dan seterusnya. Kalau tidak bisa menjatuhkan ke dalam kebid'ahan, mereka jatuhkan ke dalam dosa-dosa besar. Tiga-tiga ini target utama iblis dan para tentaranya. Dan seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Iblis lebih suka dengan bid'ah daripada maksiat.
Al-maksiat yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada harapan untuk bertobat karena dia merasa bersalah. Rata-rata pelaku kriminal, pelaku kemaksiatan dalam hati kecilnya merasa bersalah. Tapi pelaku kebid'ahan, yaitu tadi yang ngarang-ngarang agama ajaran baru dalam agama ini, mereka tidak merasa bersalah. Ini yang lebih dicintai oleh iblis. Kemudian kata Rasulullah SAW, qala summa yaji aduhum fayaqul ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imrati. Kemudian datang pasukan iblis yang berikutnya mengatakan, aku telah berhasil memisahkan antara suami dan istri. Maka iblis mengatakan fayudenihi minhu. Iblis pun mendekatkan pasukannya tersebut kepadanya. Fayaqul seraya mengatakan ni'ma anta. Engkau orang yang hebat. Qala al-a'mas arahu qal fayaltazimu. Kemudian didekap oleh iblis. Sekali lagi, ini salah satu target asyaitan bagaimana merusak rumah tangga seorang hamba dengan berbagai macam godaan. Mungkin istrinya dijadikan tidak bersyukur, sudah belanjanya dipenuhi semuanya tapi masuk juga kurang bersyukur. Suami tidak dijadikan bersabar menghadapi istrinya, maka terjadi keributan di antara keduanya. Intinya ma'asal muslimin, tiap hari, tiap waktu, tiap saat iblis dan para tentaranya berusaha untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim muslimah harus punya senjata benteng yang kuat menghadapi asyaitan. Di antaranya banyak belajar tentang at-tauhid, apa itu tauhid, apa itu syirik, untuk dipegang erat tauhid tersebut dan dijauhi segala bentuk kesyirikan. Demikian pula banyak berlindung kepada Allah. Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau ada bisikan-bisikan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tadi rumah tangga agar bisa sakinah mawaddah warahmah, harus tahu apa kiat-kiat menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut. Di antaranya dengan dipondasi dengan iman wal amalus soleh. Suami tahu apa kewajibannya, apa haknya. Istri juga demikian tahu haknya dan tahu kewajibannya. Dan Rasul banyak menegaskan suami harus banyak bersabar, istri harus banyak bersyukur. Kalau dua-duanya digabungkan akan terbangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Inti sekali lagi disampaikannya hari ini agar setiap kita waspada menjaga diri masing-masing karena iblis dan tentaranya berusaha sekuat tenaga mereka untuk menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan, kesalahan, dan kemaksiatan, bahkan lebih dari itu kesyirikan dan juga kebid'ahan. Hadis yang berikutnya, bab berikutnya, bab fil fitan wa sifatiha. Bab tentang berbagai macam bentuk fitnah dan sifat-sifatnya. An Abi Idris Al-Khawlani kana yaqul qala Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, wallahi inni la a'lamun nas bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa bainas saati. Kata seorang tabi'in yang bernama Abu Idris Al-Khawlani, dia berkata, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku yang paling tahu dari semua manusia tentang berbagai macam bentuk fitnah yang akan terjadi mulai sejak zaman ini sampai hari kiamat. Ini yang sudah kita sampaikan, sahabat Rasul yang paling spesialis membahas masalah fitnah, yang paling tahu hadis-hadis tentang fitnah, bahkan yang tahu rahasia-rahasia Rasul SAW adalah Hudzaifah. Sampai beliau digelari dengan sahibus sir, sahabat rahasia. Artinya Rasul banyak membisikkan kepada Hudzaifah tentang hal-hal yang spesial yang banyak tidak diketahui. Di antaranya nama-nama orang-orang munafikin di zaman mereka, di zaman Rasul dan para sahabat. Sampai Umar bin Khattab ketika mendengar Hudzaifah tahu nama-nama orang munafikin,
beliau bertanya, apakah beliau termasuk orang munafik? Maka kata Hudzaifah tentunya tidak. Intinya ini, Hudzaifah termasuk sahabat yang spesial, yang istimewa karena menyimpan berbagai macam rahasia-rahasia yang Rasul bisikkan kepada beliau. Kemudian wa ma bi illa an yakuna Rasulullah asarra ilayya fi dzalika syai'an lam yuhaddithu ghairi. Hal itu kenapa aku termasuk yang paling tahu tentang masalah hadis-hadis fitnah? Karena tidaklah Rasul SAW membisikkan hal itu kecuali kepada aku dan Rasul tidak menyampaikan kepada selainku. Ditambah lagi dalam hadis Sahih Bukhari, dan ini sudah pernah kita sampaikan dahulu, kata Hudzaifah bin Yaman, kana nasu yas'aluna Rasul SAW anil khairi wa kuntu as'alu anishar makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Ini termasuk yang menjadikan beliau paling spesial, paling paham tentang fitnah akhir zaman. Karena beliau lebih banyak bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, tentang fitnah akhir zaman. Di antaranya yang sudah kita sampaikan juga, kata Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasul, "Wahal ba'da hadzal khairi min syarr?" Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, du'atun ala abwabi jahannam." Kata Rasul, iya, nanti di akhir zaman akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabam ilaiha qadhafu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan dai-dai tersebut, mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Ini fitnah akhir zaman. Banyak dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Tentunya nggak mengatakan ayo kita ke neraka enggak. Namun disuruh orang-orang menyembah selain Allah, ngalap berkah di kuburan, keramat, minta-minta kepada wali-wali yang telah mati untuk mereka beribadah dengan cara yang mereka karang sendiri, sholawat, zikir yang mereka ada-adakan sendiri. Ini termasuk ciri-ciri dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Demikian pula kata Syekh Muhammad Utsaimin, di antara mereka adalah orang-orang yang menyeru manusia untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka termasuk dalam kategori dai-dai ke neraka jahanam. Intinya, Hudzaifah adalah sahabat Rasul yang paling paham tentang fitnah akhir zaman, di antaranya karena beliau termasuk yang paling banyak bertanya kepada Rasul tentang kejelekan untuk beliau jauhi, untuk beliau peringatkan umat darinya. Kemudian kata Hudzaifah, walakin Rasulullah SAW qala wa huwa yuhaddis majlisan ana fihi anil fitan. Tapi Rasul terkadang menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman di majelis sahabat-sahabat yang lain. Faqala Rasulullah wa huwa yaudul fitan. Di antaranya Rasul pernah menyebut berbagai macam bentuk fitnah. Dan di akhir bab ini akan disampaikan Rasul itu pernah menyampaikan tentang fitnah akhir zaman mulai ba'da subuh sampai ba'dal maghrib. Gak berhenti. Tanpa ada istilahnya istirahat-istirahat, tidak ada. Ini kekuatan yang Allah berikan kepada Rasul SAW. Nanti akan ada di akhir bab. Sekali lagi bisa dibayangkan, ini daurah yang tidak ada duanya. Ba'da subuh, selesai sholat, langsung Rasul menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah, sampai duhur. Duhur sholat, nggak ada makan siang. Langsung nyambung. Dan itu kata ulama, Rasul berdiri khutbah. Kemudian sampai asar. Asar, selesai sholat asar, langsung nyambung. Khutbah lagi tentang fitnah akhir zaman. Ini menunjukkan bagaimana Rasul dengan kasih sayang beliau memperingatkan tentang bahaya fitnah akhir zaman. Meskipun banyak di antara kita yang terkadang tidak menyadari ataupun menganggap sesuatu yang remeh. Menganggap kita sudah paling aman. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul sendiri sangat mengkhawatirkan. Sampai tadi khutbah seharian tentang dahsyatnya fitnah akhir zaman. Kemudian kata Hudzaifah, minhunna salasun la yakatna yadharna syai'an. Di antaranya ada 3 fitnah yang akan menimpa semua manusia. Wa minhunna fitanun karyahis saif. Minha sigharun wa minha kibar. Ini yang dimaksud oleh bab kitab ini,
bab tentang sifat fitnah akhir zaman. Di antara sifatnya itu seperti angin yang berhembus di kala musim panas. Ya, terkadang fitnah itu besar, kadang kecil. Dalam artian inilah fitnah yang ada di tengah-tengah kita semuanya. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya, fitnah Syiah Rafidhah Iran, ya, dengan Yahudi. Ya, meskipun jauh dari kita, tapi kita kena apa? Kena imbasnya. Ya, muncul besar, tapi nanti perlahan-lahan hilang. Seperti angin. Terkadang kencang, dahsyat, tapi sebentar lagi hilang. Nanti muncul lagi, demikian seterusnya. Di negeri kita misalnya, dulu ada fitnah teroris. Bom Bali 1, muncul bom Bali 2, muncul teror-teror dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang sudah mereda. Tapi ingat, tetap harus waspada. Mereka tetap akan ada sampai akhir zaman. Ya, sebagaimana kata Rasul, kullama dhahar kuti. Setiap kali mereka muncul akan diputus. Ya, nanti muncul sampai ya akhir zaman dengan munculnya ad-dajjal. Ini sifat fitnah itu demikian. Nggak berhenti selama-lamanya, nggak muncul selama-lamanya. Kadang muncul dalam skala besar, kadang muncul dalam skala kecil, ya, dan terus demikian. Ini ujian bagi kita semuanya. Qala Hudzaifah, fadhahaba ulaika rahtu kulum ghairi. Adapun orang-orang yang Rasul sampaikan hadis tentang fitnah akhir zaman, itu sudah banyak orang yang wafat kecuali aku. Ya, ini sekali lagi menunjukkan beliau di waktu menyampaikan hadis ini adalah orang yang paling hafal dan paling paham hadis Rasulullah SAW tentang fitnah. Kemudian Hudzaifah berkata lagi dalam riwayat yang berikutnya, qama fina Rasulullah maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqami dzalik ila qiyamis sa'a. Pernah satu saat, ini yang kita isyaratkan tadi, Rasul pernah berdiri dan hampir-hampir tidak meninggalkan sesuatu pun dari fitnah kecuali beliau sampaikan. Beliau peringatkan umat darinya. Ya, fitnah mulai zaman itu sampai hari kiamat. Rasul sebutkan semuanya. Illa haddatsa bihi hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Ada yang hafal, ada yang lupa tentang apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Qad alimau ashabi haula, ya, para sahabat-sahabat ada yang paham tentang hal ini. Wa inna la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa arahu fa adzkuruhu kama yadhkur rajul wajha rajul idza ghaba anhu. Kadang ada yang terlupa, kata Hudzaifah, dari yang Rasul sampaikan. Tapi ketika fitnah itu muncul, baru aku ingat. Ya, bahwasanya ini adalah apa? Fitnah yang Rasul pernah sampaikan. Ya, mungkin seperti kita. Ya, mungkin sekarang kita ini mengaji tentang fitnah akhir zaman. Kita berbicara tentang teroris, ya. Mungkin beberapa saat lupa, tapi ketika muncul misalnya, ya, na'udzubillah min dzalik, seandainya muncul teror bom misalnya, baru kita ingat saja lagi, oh ya, itu yang Rasul sampaikan tentang ciri al-khawarid. Ya, mereka kata Rasulullah SAW, saya khruju akhir zaman, fi akhir zaman, qaumun ahdatsul asnan sufaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia, ya, namun akal mereka sangat bodoh. Yaqra'una min qalikhil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanum taraqiyah. Tapi iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Kata ulama, mereka rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, namun tidak paham, ya, isi Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul. Berikutnya masih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, annahu qala akhbarani Rasulullah SAW bima huwa kainun ila antakum masa'ah. Rasul mengabarkan kepadaku tentang fitnah akhir zaman yang terjadi sampai hari kiamat. Fama minu syai' illa qad sa'altuhu. Kata Hudzaifah, tidak ada sesuatu pun yang tersisa kecuali aku bertanya kepada beliau tentang fitnah tersebut. Illa anni lam as'alhu ma yukhriju ahlal Madinah minal Madinah. Namun aku, ya, kelupaan tidak bertanya apa yang menyebabkan penduduk Madinah nanti di akhir zaman akan keluar dari kota Al-Madinah. Kemudian riwayat yang berikutnya, ini yang kita sampaikan tadi, an Abi Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang kunyanya Abu Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla bina Rasulullah al-fajr wa sa'idal mimbar fa khatabana. Rasul selesai salat fajar, selesai salat subuh, langsung naik mimbar.
seraya berkhutbah hatta hadratil dhuhr. Ini sekali lagi kata para ulama dengan kondisi Rasul berdiri. Bisa bayangkan khutbah Jumat setengah jam saja kadang sudah gemeter kaki kita. Ya, ini mulai ba'da salat subuh sampai dhuhr Rasul khutbah berdiri. Ya. Fanazala fasalla. Ketika datang waktu salat zuhur, Rasul turun dari mimbar salat zuhur. Summa sa'idal mimbar. Selesai salat zuhur langsung berdiri lagi. Enggak ada apa? Makan siang. Ini sekali lagi, maka jangan disamakan dengan kita. Mereka luar biasa, Rasul dan para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan akhirat, mereka tidak kenal waktu. Summa sa'idal mimbar. Kemudian, Rasulullah SAW naik mimbar lagi selesai salat zuhur. Fa khatabana hatta hadatil asr. Sampai waktu salat asar, beliau salat asar, lalu tambah lagi khutbah. Summa nazala fa shalla. Kemudian Rasulullah SAW sampai tenggelam matahari, fa akhbarana bima huwa kainun. Rasul mengabarkan kepada kami fitnah-fitnah di akhir zaman sampai apa yang akan terjadi di hari kiamat. Fa'a'lamuna ahfaduna. Yang paling paham dari kami, yang paling hafal tentang hadis-hadis tersebut. Sekali lagi, kata para ulama, ini Allah berikan kekuatan kepada Rasul untuk khutbah dalam kondisi berdiri, selama seharian. Kemudian dari sini ada fikih toharo. Ada fikih toharo kata para ulama, Rasul tadi selesai salat fajar, nyambung salat zuhur, langsung nyambung salat asar, nyambung salat maghrib dengan satu kali wudhu. Maka tidak ada masalah. Nggak harus setiap kali salat ganti apa? Wudhu. Atau mengulang wudhu, tidak harus. Ini contohnya kata ulama, Rasul pernah salat, istilahnya 4 waktu kan, subuh, mungkin bisa jadi sampai isya, 5 waktu, tanpa mengulang wudhu. Sekali lagi, kalau memang kita merasa tidak batal. Tapi rata-rata kalau kita, sekali, sholat saja sudah selesai. Namun intinya, kalaupun seandainya, bisa, tidak harus mengulang. Rasul sudah mencontohkan dalam hadis ini. Baik, satu kali, satu bab lagi. Bab fil fitan wa man kana yahfaduha. Kata Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu, qala Jundub, berkata Jundub, jitu yaumal jara'ah. Aku pernah datang pada waktu kejadian di tempat yang namanya Jara'ah di Kufah, Irak. Fa idza rajulun jalisun faqultu la yuhriqanna yauma hahuna dima. Ada seseorang yang berkata di sini, yaitu di Kufah di Irak, nanti akan ada bab selanjutnya, bahwasanya Irak itu tempatnya sumber fitnah di akhir zaman. Mulai di zaman para sahabat sampai hari kiamat munculnya fitnah di akhir zaman Irak dan sekitarnya. Seperti sekarang, Irak tonggoy Iran, fitnah dari sana. Munculnya teror ISIS dari mana? Dari Irak. Syiah Rafidhah dari Irak, Iran. Sampai akhir zaman Dajjal juga nanti akan muncul di sekitar itu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sini kata Jundub, ada seseorang berkata bahwasanya di tempat inilah, pada hari ini, pada waktu itu akan ditumpahkan banyak darah. Faqala dzakar rajul, tiba-tiba orang, ini Hudzaifah nantinya akan disampaikan. Hudzaifah berkata, kala, sekali-kali tidak, wallahi, demi Allah tidak akan terjadi sekarang ini. Qultu bala, kata orang itu ngeyel, tidak, demi Allah. Qala, kata Hudzaifah dibantah lagi, kalau hari ini enggak akan terjadi pertumpahan darah di Irak, Wallahi, qultu bala wallah, qala kala wallah. Artinya ini gontok-gontokan atau ngeyel-ngeyelan antara seseorang dengan Hudzaifah bin Yaman. Kemudian Hudzaifah mengatakan, innahu la hadisu Rasulullah SAW haddatsani. Kemudian Hudzaifah terakhir mengatakan, tidak akan terjadi sekarang karena Rasul telah mengabarkan kepadaku. Orang itu baru sadar bahwasanya yang
diajak debat itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Qultu bi'sal jalisuli anta. Sungguh istilahnya Anda ini kok demikian mengatakan demi Allah. Kenapa kok nggak langsung menyampaikan sabda Rasul sampai aku pun ngeyel berdebat denganmu. Mundul yauma tasma'uni uhalifuka. Kenapa tidak dari awal engkau menyampaikan hadis Rasul SAW sampai aku pun bersumpah di hadapanmu. Waqad sami'tuhu min Rasul SAW atau waqad sami'tahu min Rasul SAW. Sedangkan engkau mendengar hadis Rasul SAW bahwasanya fitnah itu tidak terjadi pada waktu awal-awal zaman sahabat. Fala tanhani tsumma qultu ma hadzal ghadab. Kemudian orang itu mencela dirinya, kenapa kok marah terlebih dahulu kepadamu? Fa aqbaltu alaihi wa as'aluhu fa idza rajul Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan tadi orang yang mengabarkan hadis Rasul SAW adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, tafadhal. Naik dengan hadis iblis tempatnya di air gitu. Kalau kita di terutama Jawa Tengah gitu, Parang Tritis itu kan ada apa namanya Nyiro itu. Apa itu juga masuk ke hadis ini juga. Baik, wallahu taala alam, karena ini berkaitan dengan yang ghaib, masalah dunia jin, dunia iblis, ini dunia ghaib, kita nggak bisa ngomong kecuali dengan dalil wahyu ilahi, Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan tentang jin, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan tentaranya dari kalangan jin melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka, yaitu dalam bentuk asli mereka. Meskipun tetap kita yakini apa yang ada di sana dari cerita-cerita itu banyak khurafatnya dan banyak kesyirikan-kesyirikannya. Adapun menempatkan hadis ini ke sana, ini yang butuh dalil. Kata Rasul, iblis menempatkan singgasananya di atas air. Di mana air ini? Sungai, laut, di sumur, kita nggak tahu. Ini kita cukup menyampaikan, itulah salah satu kegiatan iblis setiap harinya. Dan dia menyebarkan para pasukannya. Sekali lagi, seandainya pun yang ada sekarang ini, itu sudah jelas bisikan iblis. Meskipun kita nggak tahu iblisnya di sana atau di tempat lain. Cuma sekali lagi yang terjadi sekarang itu demikian. Bisikan iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan, penyembahan kepada Nyi Loro Kidul, menyembelih hewan-hewan kurban sedekahkan kepada Nyi Loro Kidul sebagai itu bentuk kesyirikan. Meskipun nggak ada iblisnya, seandainya nggak ada iblisnya di sana, tapi itu adalah bisikan iblis yang paling utama, menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Jadi sekali lagi, dalam masalah gaib, kaidahnya kata para ulama, kita nggak bisa berbicara ini dan itu kecuali dengan nas, ayat ataupun al-hadis. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Gimana? Cukup? Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.